Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur maka kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan hidayah kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Baik, sebelum kita masuk mungkin baiknya dulu ya kalau bisa ayat Quran surah Al-Qaryah bisa. Oke. Raja surah Al-Qaryah. Wahid naik salazar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaryah, Al-Qaryah, wa ma adraka mal-Qaryah, yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus, wa takunul jibalu kadhihil manfush, fa amma thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, alhamdulillah. Sudah apa? Oke, siapa tadi hari ini? Rangga. Fadila izin. Fadila siapa lagi? Asmi sama Atifa izin. Jadi satu orang aja ya. Alfa, Fikri. Oke, dua. Apa? Oke. Baik, minggu lalu belajar apa? Masih ada ingat minggu lalu? Apa? Apa? Miosis. Miosis. Miosis atau mitosis? Apa itu mitosis lagi? Pembelahan sel tubuh. Tadinya masih sama, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar Sifat dari Indo kepada keturunan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian meiosis. mitosis. Meiosis. Oke, terus Kedua itu menganalisis proses gametogenesis. oke. Bisa lihat di atas. Jadi meiosis itu ada beberapa tahapan dalam meiosis tersebut. Oke. Bisa lihat apa? Oke. Oke, sekarang saya akan bagi kelompok ya. Jadi minta tolong diperhatikan nama-nama kelompoknya dan duduk sesuai kelompok ya. Jadi tidak usah lagi di baku tunjuk-tunjuk kita di mana, silakan diatur diri kita di mana bagus tempat duduk kalian. Kelompok 1 ada Maudi, Naila, Baso dan Asyira. Oke, kelompok 2 Faruk, Irgi, Firka, Rangga. Kelompok 3 Rifka, Fatur, Fikri dan Maharani. Kalau kelompok 1 ada semua kayaknya. Berarti satu orang. Saya akan bagikan tentang meiosis dan mitogenesis. itu karena ini kan sorot sekali kehadiran. Coba di oogenesis, ada di situ oogenesis.
Ada. Nah, bisa juga jadi pertanyaan, kenapa cuma satu ovum yang dibentuk? Kenapa yang satunya jadi badan polar? Kan bisa gitu ya. Jadi silakan analisis gambar itu, ya. Dianalisis apa yang kira-kira bisa timbul dari pertanyaan di sini. Bisa dipahami kira-kira? Lu semua tahu. Apa dicari? Bentar. Ah, emang kayak situ. Sel Kenapa? Ada Ya masalah? beda lah, satu Apa? Kenapa ovum memiliki ukuran yang lebih besar? Oke, sekali lagi minimal 3 di minimal 3. Kalau pembentukan oogenesis, Ini kan sperma terbentuk itu dalam biji kan jadi berdasarkan kan berapa kali? isi itu ya. Kan harus ini. Bahkan itu dikasih anu. Nah, itu kan seharusnya kan ini semua jadi ya semua. Jadi Itu konteks ini. Satu sperma, satu ovum. Hasil lah tadi. Sudah bukan itu pertanyaan. Kalau mau pertanyaan apa bedanya gambar satu dan gambar dua? Bisa pertanyaan itu, Pak. Bisa weh. bisa itu nanya pertanyaan juga. Weh, berarti dia ketawa. Apa? Ada lagi masalah poin sekarang sama masalah saya. Poinnya. Apalagi nih, ini 4 men. Sudah mencapai tahap meiosis. Ini sekarang Sudah? Udah lama kerja di sini. Udah lama kerja di sini. Meiosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini Asik. mempresentasikan hasil dari gambar kerja kami. Rumusan-rumusan. Pertama, mengapa ovum memiliki ukuran yang lebih besar? Yang kedua, berapa lama proses spermatogenesis terjadi? Yang ketiga, apa yang dapat mempengaruhi proses spermatogenesis? Empat, apa fungsi dari badan polar? Pertama, karena berfungsi di sel telur lebih banyak dibandingkan badan polar. Badan polar adalah polar. Tiga, polar tidak memiliki fungsi apa-apa karena bukan sel fungsional. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Mengapa oogenesis tidak mengalami proses diferensiasi? Yang kedua, mengapa hasil ovum pada gambar satu besar dan satu kecil? Jadi kesimpulannya adalah spermatogenesis 1, spermatogonim menghasilkan 4 sel anak sperma yang fungsional, sedangkan sel oogenesis
itu hanya menghasilkan satu sel yang fungsional. Spermatogenesis merupakan proses produksi dan pematangan sel sperma di dalam testis pria. Sementara itu, proses produksi dan pematangan sel telur wanita disebut oogenesis, dan keduanya merupakan proses gametogenesis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genesis. Kita perlu tahu bahwa tujuan utama dari meiosis adalah pembentukan 4 sel anakan. Ya, makanya tadi ada di pertanyaannya Faruk, di kelompoknya Faruk ya, dikatakan bahwa apa fungsi dari badan polar? Apalagi tadi kesimpulannya di sini di mana? Fungsi spesifik Tapi kenapa terbentuk? Untuk menandakan bahwa oogenesis sudah sampai tahap Oke, itu ya. Perhatikan di atas. Kan ada 2 meiosis. Meiosis itu meiosis 1 sama meiosis 2. Nah, kenapa harus terbentuk badan polar? Itu kan meiosis 2. Kalau di sperma terbentuk spermatid. Sedangkan kalau di oogenesis terbentuk ootid. Nah, sama-sama membentuk 4 sel anakan. Tetapi dari ketiga itu dia membentuk badan polar. Kenapa bisa terbentuk badan polar? Karena pembagian sitoplasmanya yang tidak seimbang. Seandainya mungkin seimbang, itu dia akan membentuk sel telur yang sama. Makanya badan polar itu tidak terbentuk, akan denaturasi, hancur. Ya, hancur kayak istilahnya kayak dia kekurangan nutrisi gitu. Oke, kita lihat dulu. Apa itu meiosis? Baca betul. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Oke. Meiosis Lanjut. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom. Ini 2N spermatogonium, 2N. Ini induk. Ya. Sedangkan tadi katanya adalah dia memperoleh kromosom setengah dari induknya. Misalnya kromosom induknya ada berapa? 2, Enggak, berapa semua? 4, Berapa jumlah kromosom? 3, 2, 2, Berapa? 46, 4, 36, 36, 36. 23 pasang, 46. 46 ini dibagi menjadi 2, 2. Berarti 3, 3. Begitupun dengan sel telur. Misalnya kalau ini sperma ini sel telur, maka sel telur juga dia memiliki kromosom berapa? 23 pasang. Dan sehingga ketika dia bergabung membentuk 46 kromosom. paham? Jadi dia masing-masing membawa 23 pasang. 23 pasang kromosom. Meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Tahu reduksi? Pengurangan. Perbedaan mitosis ini secara kesimpulan dari minggu lalu juga. Mitosis itu banyak pembelahannya banyak pembelahan. 1 kalau mitosis, kalau meiosis 2. Tujuannya kalau mitosis itu regenerasi atau regenerasi pembaharuan. Tujuan pembelahan dari meiosis itu membentuk gamet yang haploid. Kemudian jenis sel apa? Kalau di mitosis itu sel tubuh. Kalau ini sel gamet atau kelamin. Jumlah sel anakan dari 1 menjadi 2. Kalau meiosis itu 1 menjadi 4. Tentunya karena dia 2 kali melalui pembelahan meiosis 1. Meiosis 2. Ada berapa tahap di telofasi 1? 4. Leptonema, zigot, diplonema, Oke, saya kira itu saja. Insyaallah pekan depan kita lanjut di materi apa lagi pewarisan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.